Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam memenuhi tugas akhir pada mata kuliah sistem linear. Saya sendiri bernama Christopher Alfredo Lauli dan rekan saya Diki Wahyudi dari kelompok 2. Jadi tugas akhirnya itu masing-masing kelompok menggunakan dua sinyal yang sudah ditentukan sebagai berikut. Nah, jadi pada tugas kali ini kami akan menggunakan sinyal sinusoid dan gelombang kotak. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini sudah ditampilkan. Bagian ini mendefinisikan parameter dasar untuk gelombang sinus yang akan dibuat. Nah, jadi parameter ini yang menentukan karakteristik gelombangnya. Nah, di sini bisa kita lihat amplitudonya sama dengan 1. Jadi yang dimaksud di sini adalah amplitudo itu berfungsi menentukan kekuatan atau tinggi maksimum gelombang sinus, yaitu 1. Artinya gelombang akan berosilasi antara -1 sampai dengan 1. Selanjutnya ini ada frekuensi. Frekuensinya ini kita lihat 1. Jadi frekuensi gelombangnya ini 1 Hz, yang berarti gelombang akan menyelesaikan satu siklus penuh per detik. Yang selanjutnya ada fase. Fase sama dengan 0. Fase awal gelombang dalam radian diatur ke 0 sehingga gelombang dimulai dari titik 0 tanpa pergeseran. Nah, selanjutnya ada durasi sama dengan 2. Durasi sinyal ini adalah 2 detik sehingga gelombang akan dihasilkan untuk rentang waktu 0 hingga 2 detik. Nah, yang selanjutnya itu ada Fs, yaitu frekuensi sampling, adalah 1000 Hz, yang berarti sinyal akan diambil sampelnya dalam 1000 kali per detik. Ini menentukan resolusi waktu sinyal digitalnya. Nah, jadi parameter ini adalah dasar untuk mengubah gelombang sinus. Misalnya frekuensi 1 Hz berarti dalam 2 detik gelombang akan memiliki 2 siklus penuh. Jadi selanjutnya di sini kita membuat vektor waktunya. Baris ini membuat vektor waktu atau T yang digunakan sebagai sumbu untuk membuat gelombang sinusnya. Nah, di sini kita bisa lihat T sama dengan 0/1 per Fs bagi durasi min 1 per Fs-nya. Nah, jadi yang dimaksud 0 di sini adalah titik awalnya, yaitu titik awal waktunya yaitu 0 detik. 1 per Fs-nya itu adalah langkah waktu, yaitu 1 per 1000 sama dengan 0,001 detik. Karena Fs-nya tadi kan 1000 Hz, jadi ini berarti setiap sampel diambil dalam setiap 0,001 detik. Yang selanjutnya itu durasi. Durasi min 1 Fs ini. Nah, jadi titik akhir waktu yaitu 2 dikurang 00,01 sama dengan 1,999 detik. Ini memastikan panjang sinyal yang sesuai dengan durasi detik. Dengan sampel terakhir tepat sebelum 2 detik. Nah, jadi untuk hasilnya T adalah vektor yang berisi titik-titik waktu antara 0 hingga pada 1,999 dengan total durasi 2000 titik. Nah, jadi vektor waktu itu menentukan kapan nilai gelombang dihitung. Frekuensi sampling yang tinggi 1000 Hz memastikan gelombang terlihat halus karena ada 1000 titik per detik untuk menangkap bentuk sinusnya. Nah, jadi yang ketiga itu kita menghitung gelombang sinusnya. Jadi untuk menghitung gelombang sinusnya ini kita menggunakan rumus Y sama dengan amplitudo dikali sin 2 pi frekuensi T tambah fasenya. Nah, jadi yang dimaksud di sini 2 pi frekuensi T ini menghitung fase sudut dalam radian untuk setiap titik waktunya. Karena frekuensinya 1, maka 2 pi kali 1 kali T menghasilkan fase yang meningkat sebesar 2 pi radian per detik atau satu siklus penuh. Jadi di sini ada sin. Fungsi sinus di MATLAB itu menghitung nilai sinus dari fase sudutnya, menghasilkan nilai antara -1 dan 1-nya. Selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo ini menghasilkan hasil sinus, mengalihkan hasil sinus dengan amplitudonya untuk menskalakan gelombang. Dalam kasus ini skalanya tetap 1 sehingga berosilasi antara -1 dan 1. Karena T adalah vektor, operasi ini dilakukan untuk setiap elemen T menghasilkan vektor Y dengan panjang 2000 atau sama dengan jumlah titik waktunya tadi. Nah, jadi bagian ini menghasilkan data gelombang sinus yang sebenarnya dengan frekuensi 1 Hz dan durasi 2 detik. Gelombang akan memiliki 2 siklus penuh dan setiap siklus atau per detiknya itu akan diwakili oleh 1000 titik sampelnya. Nah, selanjutnya itu kita memvisualisasikan gelombangnya itu. Nah, jadi pada bagian ini
pada bagian yang ini kita membuat visualisasi gelombang sinus menggunakan fungsi plot di MATLAB, yaitu plot T, Y, B min, line width 2. Jadi yang dimaksud dengan T itu di sini adalah sumbu X, yaitu vektor waktu. Y adalah sumbu Y, yaitu nilai amplitudo gelombang sinus. B min ini menentukan warna biru, B dan garis solid min untuk plotnya. Jadi line width 2 membuat garis plot lebih tebal atau lebar 2 poin agar lebih jelas terlihatnya. Nah, selanjutnya itu ada grid on. Ini menambahkan garis kisi pada plot untuk memudahkan pembacaan nilai waktu dan amplitudonya. Nah, jadi visualisasi ini memungkinkan Anda untuk melihat gelombang sinus dalam domain waktu. Plot akan menunjukkan gelombang yang beroscilasi antara -1 dan 1 dengan 2 siklus penuh selama 2 titik. Dan garis kisi membantu mengamati detail waktu dan amplitudonya. Di sini jika kita rangkai kita bisa melihat gelombang sinus yang dihasilkan oleh codingan kita tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke parameter gelombang kotaknya. Kita akan membuat signal yang kedua, yaitu gelombang kotak. Nah, pada baris ini membuat daftar titik pada bagian ini menentukan karakteristik gelombang kotak yang akan dibuat. Di sini kita bisa melihat amplitudonya itu 1. Nah, jadi amplitudo ini tadi sama seperti yang pertama tadi. Ini menentukan tinggi gelombang, yaitu 1. Gelombang kotak akan beroscilasi antara +1 dan -1. Nah, ke selanjutnya itu kita lihat ada frekuensi. Nah, jadi frekuensi gelombang ini adalah 1 Hz. Artinya gelombang menyelesaikan 1 siklus naik turun per detik. Dan selanjutnya ada durasi. Durasinya sama dengan 2, yang dimaksud gelombang akan dibuat untuk durasi 2 detik, sehingga akan ada 2 siklus karena frekuensinya tadi 1 Hz. Yang selanjutnya ada Fs sama dengan 1000. Nah, jadi Fs sama dengan 1000 ini artinya sinyal diambil 1000 titik per detik untuk membuat gelombang terlihat halus. Yang selanjutnya itu ada duty cycle ini. Nah, jadi duty cycle ini berarti gelombang berada di nilai positif +1 selama 50% dan waktu siklus negatif selama 50% sisanya. Ini membuat gelombang kotak simetris. Selanjutnya untuk membuat vektor waktunya sama saja seperti yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita membahas menghitung waktu gelombang kotaknya. Nah, jadi dalam menghitung waktu gelombang ini dengan yang tadi itu ada sedikit perbedaan, yaitu Y sama dengan amplitudo kali square 2pi frekuensi T duty cycle. Nah, yang dimaksud dengan baris ini adalah untuk membuat daftar untuk menghitung nilai gelombang kotak untuk setiap titik di waktu T, menghasilkan nilai Y-nya. Nah, jadi square 2pi frekuensi T duty cycle itu yang dimaksud fungsi square di MATLAB menghasilkan gelombang kotak dengan nilai antara +1 dan -1. 2pi frekuensi T menghitung fase sudut dalam radian untuk setiap waktu di T. Karena frekuensi sama dengan 1, berarti fase meningkat 2pi radian per detik atau 1 siklus penuh. Nah, jadi duty cycle ini itu menentukan bahwa gelombang berada di +1 atau di positif selama 50% siklus dan -1 selama 50% sisanya. Selanjutnya ada amplitudo. Nah, ini mengalihkan hasil skor dengan amplitudo untuk menskalakan gelombang. Dalam kasus ini amplitudo tetap 1 sehingga Y beroscilasi antara +1 dan -1. Baik, yang selanjutnya itu plot gelombang, atau di sini kita akan memvisualisasikan gelombangnya. Nah, pada bagian ini membuat grafik gelombang kotak menggunakan fungsi plot di MATLAB. Sama seperti yang pertama tadi. Ini plot T, Y, R, min, line width 2. Yang dimaksud dengan T di sini adalah sumbu X, yaitu daftar waktu dari 0 hingga 1,999 detik. Dan Y adalah sumbu Y, yaitu nilai gelombang kotak +1 atau -1. Nah, di sini ada R min mengatur warna garis menjadi merah atau
dibuat dengan satuan R, dan gaya garis solid. Yang selanjutnya itu adalah ada line width. Line width 2, membuat garis lebih tebal atau lebih lebar 2 poin agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya itu ada grid on. Nah, grid on ini menambahkan garis kisi pada grafik untuk memudahkan melihat nilai waktu dan amplitudo. Di sini kita bisa melihat title-nya itu untuk membuat judulnya, X label untuk menunjukkan deret waktu, dan Y label untuk menunjukkan amplitudonya. Di sini kita akan merankan codingannya. Jadi untuk parameter gelombang kotak yang dihasilkan dari codingan kita yang tadi itu adalah bentuk seperti berikut ini. Kita bisa lihat dalam yang dimaksud dengan durasi 2 detik itu, setiap 1 detik dia akan menjadi 1 gelombang penuh. Dan di sini kita lihat ada 2 detik, berarti dia membentuk 2 buah gelombang penuh. Baik, kita lanjut ke codingan yang ketiga. Nah, jadi di sini codingan ini bertujuan untuk melakukan konvolusi, yaitu penggabungan antara 2 gelombang yang pertama kita buat tadi, yaitu gelombang sinus dan gelombang kotak tadi. Nah, jadi baris ini itu menggabungkan gelombang sinus dan gelombang kotak melalui proses matematis yang disebut konvolusi, yaitu menghasilkan sinyal baru bernama K. Jadi kita bisa lihat di sini untuk rumusnya K sama dengan konvolusi Y sinus Y kotak SEM per Fs. Jadi yang dimaksud dengan konvolusi Y sinus dan Y kotak di sini adalah fungsi konvolusinya itu untuk melakukan konvolusi, yaitu menggeser salah satu sinyal di atas sinyal lain, mengalihkan nilainya dan menjumlahkan hasilnya untuk setiap titik waktu. Lalu di sini ada SEM untuk memastikan sinyal hasil K memiliki panjang yang sama dengan sinyal input, ya, atau Y sinus dan Y kotak, yaitu memiliki jumlah 2000 titik. Lalu yang selanjutnya itu ada Fs. Nah, Fs ini membagi hasil konvolusi dengan frekuensi sampling untuk menjaga skala amplitudo tetap wajar, karena konvolusi bisa meningkatkan amplitudo secara signifikan. Yang selanjutnya itu adalah plot sinyal asli dan hasil konvolusi. Nah, dia di sini berfungsi untuk memvisualisasikan sinyalnya. Jadi bagian ini membuat 3 grafik untuk menampilkan gelombang sinus, gelombang kotak, dan sinyal hasil konvolusi tadi. Di sini kita bisa melihat figur, yaitu membuka jendela baru untuk grafik. Subplot pertama, ini subplot pertama, yaitu gelombang sinus. Itu membagi jendela menjadi 3 baris, 1 kolom, dan memilih plot pertama. Jadi di sini ada subplot kedua juga untuk gelombang kotak, dan ini subplot ketiga. Subplot ketiga ini berfungsi untuk menampilkan sinyal dari konvolusi tadi. Jadi di sini jika kita runkan codingan yang ketiga ini akan menghasilkan sinyal seperti berikut. Nah, di sini bisa kita lihat gelombang sinus yang kita hasilkan melalui codingan yang pertama. Lalu yang kedua itu ada gelombang kotak yang kita hasilkan melalui codingan yang kedua. Lalu yang ketiga itu sinyal hasil konvolusi. Ini adalah sinyal hasil penggabungan dari gelombang kotak tadi dan gelombang sinus. Dia menghasilkan sinyal gelombang konvolusi seperti ini. Baik, langsung saja kita lanjut ke codingan keempat. Nah, jadi di codingan keempat ini kita diminta untuk mengubah sinyal konvolusi tadi menjadi sinyal digital. Jadi untuk parameter gelombang itu sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada amplitudo sinus sama dengan 1, frekuensi sinus sama dengan 1, amplitudo kotak sama dengan 1, frekuensi kotak sama dengan 1, durasi 2, Fs 1000, duty cycle 50, dan N bit sama dengan 4. Nah, jadi untuk vektor waktunya juga sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk menghasilkan gelombang sinus, nah ini sama seperti codingan kita yang pertama tadi. Dan juga untuk gelombang kotak juga sama seperti codingan kita yang kedua tadi. Jadi kita langsung saja ke
kuantisasinya. Karena konvolusi juga sama seperti codingan kita yang sebelumnya. Kita sudah mengkonvolusikannya tadi. Jadi kita di sini langsung saja untuk kuantisasi untuk sinyal digital stair step atau sinyal D 4 bit. Nah, jadi bagian ini mengubah sinyal K menjadi sinyal digital stair step atau sinyal D dengan kuantisasi 4 bit atau 16 level ya. Jadi di sini ada dia n level sama dengan 2 pangkat n bit. Ini untuk menghitung jumlah level kuantisasinya dengan n bit sama dengan 4, maka 2 di pangkat 4 sama dengan 16 level. Jadi di sini ada juga amplitude max. Nah, ini untuk mencari nilai absolut maksimum dari sinyal K untuk menentukan rentang amplitudonya. Dan juga di sini ada delta sama dengan 2 dikali amplitudo max. Itu untuk menghitung ukuran langkah kuantisasi rentang amplitudo dari min amplitudo max ke plus amplitudo max dibagi menjadi 15 langkah atau 16 dikurang 1 ya. Jadi di sini ada D sama dengan delta. Ini untuk membulatkan setiap nilai sinyal K ke level kuantisasi terdekat, menghasilkan sinyal D yang membentuk seperti tangga atau disebut stair step. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengubah sinyal K menjadi sinyal digital dengan hanya 16 tingkatan. Seperti membulatkan nilai ke kotak-kotak tertentu, ini membuat sinyal terlihat seperti tangga kurva halus. Lalu kita langsung saja ke plot sinyal K dan sinyal D. Nah, di sini kita memvisualisasikan sinyal K dan sinyal D-nya. Jadi di sini bagian ini membuat dua grafik untuk menampilkan sinyal K dan sinyal D. Di sini ada figur untuk membuka jendela baru untuk grafiknya. Lalu ada subplot pertama atau sinyal K, yaitu untuk membagi subplot 211 itu membagi jendela menjadi 2 baris 1 kolom dan memiliki plot pertama. Lalu ada plot TK B min line width 2 itu untuk menggambar sinyal K dengan garis biru dan tebal atau lebarnya sebanyak 2. Lalu di sini ada grid on ini untuk menambahkan kisi untuk memudahkan kita membacanya. Lalu ada title untuk judulnya, X label untuk waktu atau detik, Y label untuk menunjukkan amplitudonya. Lalu di sini juga ada subplot 2. Ini subplot 212 ini untuk sinyal D-nya. Jadi di sini yang dimaksud dengan subplot 212 ini memilih plot ke bawah atau plot yang kedua. Lalu ada stairs T, D, G min, line width 2. Ini untuk menggambar sinyal D dengan garis hijau menggunakan fungsi stairs yang membuat grafik berbentuk tangga untuk menunjukkan sifat digitalnya. Jadi selanjutnya itu ada title sama seperti yang tadi, ini hanya untuk judulnya saja. X label untuk detiknya dan Y label untuk amplitudo terkuantisasi. Jadi di sini langsung saja kita runkan codingannya. Dia akan menghasilkan grafik seperti berikut. Jadi inilah sinyal D, sinyal digital yang diubah dari sinyal awalnya itu sinyal konvolusinya. Setelah diubah menjadi sinyal digital, dia berbentuk seperti tangga. Seperti ini dengan 16 step ya, 16 langkah. Di sini saya akan melanjutkannya. Yang bagian mengubah sinyal K menjadi sinyal digital yang dengan 16 level atau 4 bit, yang dimana n level sama dengan 2n bit menghitung itu jumlah level yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Amplitude max yaitu mencari maksimum absolut sinyal K untuk menentukan rentang amplitudo, dan delta sama dengan itu amplitude max atau n level kurang 1 itu menghitung ukuran langkah kuantitasi rentang dari amplitudo max ke plus amplitudo max yang dibagi menjadi 15 langkah untuk 16 level. Jadi sama dengan delta round K per delta itu membulatkan setiap nilai K ke level terdekat, menghasilkan sinyal D yang berbentuk tangga. Yang berikut itu desain lepas, yang dimana baris ini membuat filter lepas menggunakan metode FIR atau finite impulse response, yang dimana FIR order F cut off low itu fungsi FIR itu membuat filter lepas dengan order sama dengan 100. Filternya punya 100 koefisien, membuatnya tajam. F cut off sama dengan 250 atau Fs per 2 frekuensi cut off itu 250 Hz.
atau setengah dari frekuensi dari 500 Hz. Low filter hanya membiarkan frekuensi rendah atau kurang dari 250 Hz. Hasilnya B adalah daftar koefisien filter yang akan digunakan untuk memfilter sinyal. Yang berikutnya itu menerapkan filter sinyal untuk sinyal low. Yang dimana itu baris ini memfilter sinyal D menggunakan filter low pass untuk menghasilkan sinyal. Ini namanya filter B1D, itu fungsi filter itu menerapkan koefisien filter B ke sinyal D. Parameter 1 berarti tidak ada pembagian tambahan pada filter. Hasilnya itu low adalah sinyal yang lebih halus karena frekuensi tinggi atau lebih dari 250 Hz. Yang berikutnya itu analisis frekuensi menggunakan FFT. Yang dimana itu pada bagian ini menganalisis frekuensi sinyal D dan low menggunakan fast Fourier transform atau FFT untuk melihat komponen frekuensinya. Yang dimana itu Y underscore D sama dengan FFT D itu menghitung FFT sinyal D untuk mendapatkan spektrum frekuensi. Yang berikutnya itu Y underscore D underscore magnitude sama dengan ABS itu mengambil nilai absolut dan membagi dengan jumlah titik atau 2000 untuk mendapatkan magnitudo spektrum. Yang berikutnya Y underscore D underscore magnitude sama dengan Y underscore D underscore magnitude. Yang berikutnya itu mengambil setengah spektrum atau dari 0 hingga 500 Hz karena spektrumnya simetris. Yang berikutnya itu Y underscore low sama dengan FFT low dan Y low magnitude. Sama seperti yang berikut yang tadi, tapi di sini untuk sinyal low. Yang berikutnya itu F sama dengan S. Yang di sini membuat daftar frekuensi dari 0 hingga 500 Hz untuk sumbu sumbu X grafik spektrum. Yang berikutnya itu identifikasi frekuensi minimum dan maksimum. Pada bagian ini, di sini eh, untuk mencari frekuensi minimum dan maksimum dari sinyal low yang memiliki magnitude cukup besar. Yang benar itu non-zero IDX sama dengan Y low magnitude. Di sini memilih frekuensi dengan magnitude lebih besar dari 0,001 untuk mengabaikan noise kecil. Yang berikutnya frekuensi ada atau F non-zero IDX, mengambil frekuensi yang lolos ambang batas. If simpeti atau frekuensi ada, atau jika frekuensinya ada, frekuensi yang lolos, atau F min dan F max ke 0, jika ada cari nilai minimum dan maksimumnya. Yang berikutnya itu memvisualisasikan sinyal dan spektrum frekuensi. Yang dimana pada bagian ini membuat 4 grafik untuk membandingkan sinyal D dan low. Yang dimana figur itu membuka jendela baru untuk grafik, dan subplot satu itu sinyal D. Starfish itu menggambar sinyal D sebagai tangga untuk menunjukkan sifat digitalnya. Subplot 2 atau sinyal low itu pada plot yang ini menggambar sinyal low sebagai garis hijau yang lebih halus. Plot FYD magnitude R itu menggambar spektrum frekuensi sinyal D menunjukkan semua frekuensi hingga 500 Hz. Subplot 4 atau spektrum sinyal low, yang dimana itu plot FY low magnitude G itu menggambar spektrum sinyal low menggunakan frekuensi di bawah 250 Hz. Yang berikutnya itu menampilkan respons frekuensi filter pada MATLAB, yang dimana pada bagian ini berisi untuk membuat grafik terpisah untuk menunjukkan bagaimana filter bekerja. Yang itu Frets B1 1024 fs. Fungsi Frets itu menggambar respon frekuensi filter, menunjukkan seberapa kuat frekuensi tertentu dilewatkan atau diblokir. Grafik ini menunjukkan bahwa frekuensi di bawah 250 Hz punya gain sekitar 1 dan di atas 250 Hz mendekati 0. Masuk berikutnya itu menampilkan hasil analisis, yang dimana pada bagian ini menjelaskannya barisan ini mencetak hasil analisis ke konsol MATLAB. Frekuensi minimum dan maksimum sinyal low, amplitudo maksimum spektrum sinyal D dan low untuk melihat kekuatan frekuensi terbesar. Baik, setelah ini kalau jika codingan yang kita runkan, maka dia akan berbentuk gelombang. Pada parameter gelombang ini
Ini membuat vektor waktu, menghasilkan gelombang sinus, menghasilkan gelombang kotak, dan melakukan konvolusi itu sama dengan codingan yang kelima. La- Langsung masuk ke kuantitasi untuk sinyal digital stair step 4 bit. Yang mana melakukan konvolusi konvolusi yang dimana itu fungsi kon melakukan konvolusi antara Y sinus dan Y kotak menghasilkan sinyal konvolusi menggabungkan dua sinyal untuk menghasilkan sinyal baru yang mempersatukan efek salah satu sinyal terhadap yang lain. Yang berikutnya kuantitasi sinyal yang dimana tak n level jumlah kuantitasi untuk 4 bit adalah 2 pangkat 6 sama dengan 16 level. Amplitudo max maksimum dari sinyal K dihitung untuk menentukan rentan kuantitasi. Delta itu merupakan ukuran langkah kuantitasi dihitung sebagai dua amplitudo max atau n level 1 membagi rentang sinyal menjadi 15 langkah atau 16 level. D, D atau sinyal K itu dikuantitasi dengan membulatkannya ke kelipatan. Delta menggunakan fungsi round menghasilkan sinyal digital dengan karakteristik stair step atau langkah-langkah diskrit. Yang berikutnya itu desain dan aplikasi filter high pass. Yang dimana itu fungsi FIR 1 fungsi MATLAB untuk membuat koefisien filter FIR atau finite impulse response dengan orde 100 dan frekuensi cutoff 250 Hz. Yang kemudian tuh high menentukan filter sebagai high pass yang hanya melewatkan frekuensi di atas 250 Hz. Filter menerapkan filter FIR ke sinyal D, menghasilkan sinyal high yang hanya berisi komponen frekuensi tinggi. Yang berikutnya itu analisis frekuensi dengan FFT. Yang dimana pada bagian ini FFT atau fast Fourier transform digunakan untuk mengubah sinyal D dan high dari domain waktu ke frekuensi. YD magnitude dan Y height magnitude spektrum dihitung dengan normalisasi terhadap N atau jumlah sampel untuk mendapatkan amplitude yang benar. Hanya setengah spektrum dari 0 hingga fs per 2 sama dengan 500 Hz yang diambil karena spektrum FFT simetris untuk sinyal real. F itu merupakan vektor frekuensi dibuat untuk sumbu X pada plot spektrum dari 0 hingga 500 Hz. Yang berikutnya itu identifikasi frekuensi minimum dan maksimum. Yang dimana itu penjelasannya non-zero IDX itu merupakan mengidentifikasi frekuensi dengan magnitude di atas ambang batas, kecuali 1E/4 untuk menghindari noise numerik. Frekuensi ada, itu merupakan frekuensi yang memiliki magnitude signifikan pada sinyal high. Fmin dan Fmax. Frekuensi maksimum dan minimum dari sinyal high ditentukan jika tidak ada frekuensi signifikan keduanya atau di set ke 0. Yang berikutnya itu visualisasi sinyal atau domain waktu dengan frekuensi. Yang dimana itu penjelasannya 4 subplot dibuat dalam satu figur. Yang pertama itu plot sinyal D atau star step dalam domain waktu menggunakan staris untuk menentukan sifat discrete-nya. Yang kedua itu plot sinyal high dalam domain waktu menggunakan plot. Yang ketiga itu plot spektrum frekuensi sinyal D atau magnitude versus eh, frekuensi. Yang keempat itu plot spektrum frekuensi sinyal high dengan informasi Fmin dan Fmax pada judul. Setiap plot memiliki grid, label, sumbu, dan judul untuk kejelasan. Yang berikutnya itu visualisasi respon frekuensi filter. Yang dimana itu frek menampilkan respon frekuensi filter FIR atau koefisien B dalam bentuk plot magnitude dan fase terhadap frekuensi. Parameter 1024 itu menentukan resolusi frekuensi dan fs mengatur skala frekuensi ke Hertz. Yang berikutnya itu menampilkan hasil analisis. Dan ini yang terakhir ini penjelasannya itu fungsi DIPS itu menampilkan hasil analisis ke konsol. Frekuensi minimum dan maksimum sinyal high. Amplitudo maksimum spektrum frekuensi untuk sinyal D dan high. Eh, Baru masuk ke sinyal D dan high yang keenam itu visualisasi. Menampilkan sinyal dan domain waktu untuk frekuensi serta respon frekuensi filter.
Output itu menampilkan frekuensi minimum dan maksimum dan amplitude maksimum spektrum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.